Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab Tauhid, yang ringkasan dari penjelasan kitab Tauhid yang ditulis oleh Ma'ali Syekh Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin. Kita sampai pada bab yang keenam, babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Kita masuk pembahasan dalam kitab Tauhid bab yang keenam ini, bahwasanya termasuk kesyirikan, maksudnya termasuk kesyirikan yang besar, lubsul halqati wal khayti, memakai sesuatu yang melingkar atau sesuatu yang dianyam, baik berupa gelang, kalung dan semacamnya, wa nahwihima dan semacamnya, li raf'il bala'i aw daf'ihi, dengan tujuan untuk mengangkat bala atau menolak bala. Maka di sini termasuk syirik besar kita memakai sesuatu yang dilingkarkan, baik berupa gelang, kalung, baik berupa suatu benda ataupun yang dianyam dengan tujuan untuk menolak bala. Wa qaulillahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau sekiranya engkau bertanya kepada mereka, engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka orang-orang musyrik itu, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah, niscaya mereka akan menjawab Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih. Katakanlah, jawablah, bagaimana menurut kalian terhadap apa yang kalian seru selain Allah subhanahu wa ta'ala? Jikalaulah Allah menginginkan kepadaku, menginginkan untukku kemudaratan, apakah mereka itu yang engkau sembah selain Allah itu bisa mengangkat kemudaratan itu? Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Atau apabila Allah menginginkan rahmat bagiku, apakah yang kamu sembah selain Allah itu bisa menghalangi rahmat tersebut? Qul hasbiyallah, katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, kepadanya lah orang-orang yang bertawakal itu bertawakal. Maka di sini perlu kita fahami, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, keterkaitan bab ini dengan kitab Tauhid adalah bahwasanya bab ini mengandung penyebutan apa yang itu bertentangan dengan tauhid, yaitu berupa menggunakan sesuatu dengan alasan untuk menolak suatu kemudaratan selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau memakai sesuatu yang dianggap bisa menjaga, membentengi dirinya dari kemudaratan. Sedangkan tauhid lawan dari itu. Tauhid hanyalah menyandarkan sesuatu ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, memakai sesuatu apapun bentuknya dengan keyakinan bahwasanya sesuatu tersebut bisa menolak kemudaratan, mendatangkan kemanfaatan, ini termasuk syirik besar. Minasyirkil akbari, kata Syekh di sini, in i'taqada anna hadhihi al-asya'a tanfa'u aw tadurru bidzatiha.
Termasuk kesyirikan besar apabila seseorang meyakini bahwasanya benda tersebut selain Allah tadi, ini dia bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat. Jadi benda ini yang menolak mudarat darinya, yang mendatangkan manfaat untuknya adalah benda ini. Sebagaimana contohnya kita korban film. Ini pakai gelang keberuntunganku. Dengan pakai gelang ini beruntung. Gelang ini beruntung. Atau ini pakai kalung warisan leluhur kita, kalung keberuntungan. Pakai kalung ini beruntung. Mendatang kalung ini, dia meyakini kalung ini mendatangkan manfaat. Dia meyakini yang mendatangkan manfaat ini kalung ini atau gelang ini, maka itu syirik besar. Syirik besar, gak main-main. Ngikut-ngikutin acara TV tapi jatuh syirik besar. Syirik besar gak diampuni kecuali taubat. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Surat An-Nisa. Dan Allah pun berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, maka akan batal amalanmu dan kamu akan termasuk orang yang merugi. Batal semua amalannya, pahala, sedekah, zakatnya, tali silaturahim yang dia sambung, kedermawanan yang dia berikan, muamalah yang baik yang dia lakukan. Ketika syirik, hilang semua. Haba'an manthura, debu yang berterbangan. Ini kalau ada meyakini benda tersebut yang menghilangkan manfaat, yang mendatangkan manfaat, yang menghilangkan mudarat, maka ini masuk syirik besar. Kufur, syirik besar jatuh kepada kekufuran, pelakunya kekal di dalam neraka dan menggugurkan. Beda syirik besar, syirik kecil kan sudah dibahas. Syirik besar pelakunya keluar dari keislaman. Syirik besar, kalau syirik kecil tidak, pelakunya masih muslim, cuma berdosa besar syirik besar, syirik kecil. Kemudian syirik besar itu tidak diampuni oleh Allah, dia kekal di neraka. Syirik kecil ini bisa Allah ampuni. Yang ketiga, syirik besar menghapus semua amalan. Syirik kecil menghapus amalan yang sedang dikerjakan saja yang ada syiriknya. Ini perbedaannya. Nah, au minasyirkil asghari in i'taqada annaha sababun lin-naf'i wad-dhurri. Dan dia jatuh kepada syirik kecil apabila dia meyakini bahwasanya benda tersebut hanyalah sebab saja yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Ini sibuk sendiri nih, kedengaran sampai sini suara diskusinya ibu-ibu. Jadi di sini ketika kita meyakini benda tersebut, benda yang dipakai tadi hanyalah sebab saja, hanyalah perantara saja, tetapi tetaplah yang memberikan manfaat itu adalah Allah. Yang menolak mudarat itu adalah Allah. Benda ini hanyalah sebab, maka ini jatuh kepada syirik kecil. Masih syirik juga Ustaz? Iya, syirik kecil. Kenapa? Karena dia menjadikan sebab kemanfaatan sesuatu yang Allah tidak kabarkan itu sebagai sebab kemanfaatan. Kenapa? Karena dia meyakini ada sesuatu yang tidak Allah kabarkan sebagai sebab kemanfaatan tanpa ada penelitian ilmiahnya. Kalau ada penelitian ilmiahnya, maka ini Allah jadikan sebab. Karena Nabi, keumuman hadis Nabi, Allah tidaklah menurunkan penyakit melainkan Allah turunkan baginya obatnya. Idza wafaqatid dawa'ud da'a syufiya lahu kama qala. Kalau sekiranya obat itu sesuai dengan penyakitnya, maka sembuh penyakitnya. Jadi kalau ada penelitian ilmiah ini sebagai obat, benar. Tapi kalau nggak ada penelitian ilmiah, hanya yakini saja alat ini sebagai perantara kesembuhan tanpa ada bukti ilmiah, bukti autentiknya, cuma membuat keyakinan seperti itu, maka ini masuk pada syirik kecil.
Kalau dia meyakini benda itulah yang memberikan manfaat dan menolak mudarat, maka itu jatuh pada syirik besar. Ya, itu hati-hati. Beli apa kalung mempunyai energi apa gitu kan, energi apa tanpa ada pembuktian ilmiah, cuma klaim saja. Nah, ini nggak boleh, syirik kecil. Kalau ada pembuktian ilmiah dan dibenarkan oleh tim ahli, maka itu berarti salah satu penemuan ilmiah obatnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi di sini maka kita buat tema memakai jimat. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dipakai dengan keyakinan sesuatu itu menolak mudarat atau mendatangkan manfaat, maka hal itu disebut hilqah atau khait wa nahwihima. Jimat lah sih bahasa simpelnya. Jimat keberuntungan kan? Dan setan akan menghiasi. Ustaz, tapi bener nian, aku kalau pakai cincin ini pede. Yang membuat pede sugesti keyakinan syirik tadi, bahwasanya benda ini melindunginya. Orang yang nggak pakai cincin itu juga ketika sugesti tauhidnya ada, Allah melindunginya, dia pede juga kemana-mana. Dia akan dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang membedakan syirik dan tauhid. Ketika dia menggantungkannya kepada Allah tauhid, ketika menggantungkan kepada selain Allah itu syirik. Karena tawakal hanyalah kepada Allah. Tawakal ibadah. Ibadah hanya diberikan kepada Allah. Ketika diberikan kepada selain Allah jatuh kepada kesyirikan. Ketika dia meyakini sesuatu selain Allah yang mendatangkan manfaat menolak mudarat, syirik besar. Ketika dia meyakini sesuatu selain Allah hanya sebab saja tanpa ada keterangan yang nyata dari Allah dan Rasulnya dari penelitian ilmiah, maka itu syirik kecil. Makna umum dari bab ini, dari ayat ini, dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi Quran surah Az-Zumar ayat ke-38, Ya'murullahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yas'alal musyrikina su'ala inkarin an asnamihim allati ya'budunaha ma'allah. Hal taqdiru 'ala an-naf'i wad-dhurr fala budda an ya'tarifu bi'ajziha an dzalika fa idza kana kadzalika batalat ibadatuha min dunillah. Jadi makna secara umumnya di sini ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada orang-orang musyrik dengan pertanyaan pengingkaran tentang sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Apakah sesembahan itu mampu untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat? Maka mestilah mereka menjawab, enggak mungkin. Patung bisa, benda ngelingkar ini bisa menyelamatkan. Akal sehat mana yang meyakini itu? Kecuali akalnya sudah enggak sehat. Akal sehat mana yang bisa meyakini benda yang bulat dipasang di tangan bisa melindungi? Orang-orang ilmiah enggak bakal percaya. Maka Islam adalah agama yang paling ilmiah. Agama yang paling empirik, paling ilmiah. Jikalau akal orang itu jernih. Maka mereka pasti meyakini. Sebagaimana juga kisah Nabi Ibrahim yang menghancurkan patung-patung, suruh melindungi dirinya sendiri aja nggak bisa. Dibuka pemikiran orang. Makanya orang-orang yang cerdas mudah menerima hidayah. Orang-orang yang bodoh susah menerima hidayah. Karena dia pokoknya tidak mau membuka pikirannya. Padahal Allah selalu katakan, afala yatadabbarun, afala yaqilun. Nah, ketika diungkapkan seperti itu, maka nampaklah mengertilah orang yang cerdas tentang batalnya perbuatan mereka, tentang salahnya perbuatan mereka, meyakini sesuatu selain Allah bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat. Apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, yang pertama, butlanu syirki. Ayat ini menceritakan
memberikan faedah tentang batilnya kesyirikan. Batilnya kesyirikan. Lianna kulla ma yu'badu min dunillahi la yamliku dhurran wala naf'an li'abidihi. Karena ayat ini dengan tegas menjelaskan segala sesuatu yang disembah selain Allah tidaklah mereka memiliki kemudaratan dan tidak juga memiliki kemanfaatan untuk hamba-hambanya. Tidak ada. Gelang yang dipasang, apa yang bisa beri manfaat? Paling kotor kita yang nyucinya. Cincin dari anyaman atau gelang dari rajutan, ketika putus kita sendiri yang benerinnya. Dia nggak bisa benerin dirinya sendiri. Yang kedua, yang bisa kita ambil faidah dari ayat ini, at-tahdhiru min lubsil halqati wal khayti wa ghairihima li jalbin naf'i aw daf'id durri li'annahu syirkun min jinsi ma yuradu minal asnam. Ayat ini memberikan faidah larangan, peringatan dari memakai sesuatu yang melingkar, memakai sesuatu yang dianyam atau yang selainnya, apapun itu, atau yang disimpan saja di dompetnya dengan tujuan mendapatkan manfaat atau menolak kemudaratan. Karena itu termasuk kesyirikan dan itulah termasuk jenis apa yang dilakukan orang-orang musyrik terhadap berhala-berhalanya. Orang musyrik taruh berhalanya di tempat ibadah. Dia menganggap berhalanya itu bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat. Allah katakan syirik, diperangi sama Nabi, bunuh-bunuhan dengan Nabi di medan perang. Sekarang seseorang menjadikan sesuatu mendatangkan manfaat, menolak mudarat, ditaruh di tangannya, ditaruh di lengannya, diletakkan di lehernya, dengan keyakinan ini bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat. Sama dengan menyembah berhala. Berhala yang diletakkan di tempat ibadah, yang ngurusinya juru kunci. Berhala yang diletakkan di tangannya, di lehernya, dia sendiri yang ngurusin. Kotor dicuci, jelek dirapikan dan semacamnya. Ini banyak terjadi, hati-hati nih. Karena apa banyak terjadi? Karena kita ada perpaduan adaptasi antara budaya animisme dengan agama Islam, sehingga tercampurkan. Sehingga agama kita banyak terkontaminasi, Islam di negara kita banyak terkontaminasi dan kesyirikan. Kecuali orang-orang yang ingin mendalami Islam ini sebagaimana diajarkan Nabi dan para sahabat, bisa dia memurnikan Islam ini dari kesyirikan. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil faidah dari ayat ini, masyru'iyyatu munadharatil musyrikina. Ayat ini memberikan faedah tentang disyariatkannya kita untuk berdiskusi, adu argumen dengan orang-orang musyrik, liibtali syirki, untuk membatalkan kesyirikannya. Kok bisa Zat? Ya tadi di situ Allah perintahkan Nabi untuk bertanya kepada orang musyrik untuk mengungkapkan kesalahannya, maka ini berarti disyariatkannya kita adu argumen dengan orang musyrik untuk membatalkan kesyirikannya. Kemudian faedah yang keempat yang bisa kita ambil dari ayat ini, wujubul i'timadi 'ala Allahi wahdahu. Ayat ini memberikan faedah wajibnya kita bergantung, bersandar hanya kepada Allah semata. Wa tafwidil umuri kulliha ilaih, dan menggantungkan, menyerahkan segala perkara kita seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wa 'alallahi fatawakkalu. Di sini dikatakan wa 'alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah sajalah orang yang bertawakal itu tawakal.
Nggak boleh kepada selain Allah. Nah, di sini mestinya ana harus mengajarkan bagaimana istinbat minal ahkam, istinbat minal dalil. Bagaimana mengambil hukum dari dalil. Kok bisa ada 4 faidah? Dari mana? Nah, coba kita baca lagi ayatnya. Ikutin anak, ya, ikutin anak. Biar kita minimal pernah baca ayat ini. Quran surah Az-Zumar ayat keempat 38. Ikutin anak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله nggak ada yang pegang buku ya? Atau ikutin aja, kita penggal, nggak usah baca Quran. Nggak usah baca Quran, kita penggal aja. Nggak usah baca Quran, kita nggak usah seperti baca Quran, langsung dipenggal saja. Ikutin annya, ikutin anna. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Apabila tanya kepada kau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Ya, minimal sudah pernah dibaca surah Az-Zumar, jadi hujjah. Ya. Sekarang kita masuk pada berikutnya, pada hadis tentang bab ini. Berkata muallif Syekh Shalih Fauzan rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, menjelaskan dalam kitab tauhid ini, dalam kitab tauhid yaqulu Syekh an Imran bin Husain. Jadi hadis ini dari Imran ibn Husain. Imran ibn Husain, beliau itu nama lengkapnya adalah Imran bin Husain bin Ubaidin bin Khalaf al-Khuza'i, dari Khuza'i. Sahabi, dia adalah sahabat, anaknya sahabat. Dia adalah sahabat, anaknya sahabat. Jadi Imran sahabat, Husain bapaknya juga sahabat. Yang mana Imran bin Husain ini, beliau masuk Islam pada tahun terjadinya perang Khaybar. Dan beliau ini wafat pada tahun ke-52 Hijriah di kota Basrah. Apa hadis yang diriwayatkan dari jalur Imran bin Husain? Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatun min sufrin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat seseorang pemuda yang di tangannya ada sesuatu yang melingkar terbuat dari
kuningan. Kalau di tangan melingkar berarti gelang. Maka diterjemahkan Nabi melihat di tangannya ada gelang yang terbuat dari kuningan. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ma hadhihi?" Apa ini? Ini apa ini, Nabi? Soal ingkari, pertanyaan yang menunjukkan intonasi mengingkari. Bukan pertanyaan yang butuh jawaban. Apakah ini? Ini adalah bukan. Apa ini? Soal ingkari. Soal untuk mengingkari perbuatan tersebut. Qal, pemuda tadi menjawab, minal wahina. Untuk menyembuhkan penyakit. Jadi seseorang pemuda ini pakai suatu gelang ya untuk menyembuhkan penyakit. Faqal, maka Nabi berkata kepadanya, inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna. Lepaskan gelang itu. Sesungguhnya gelang itu tidaklah menambah untukmu kecuali kelemahan. Sesungguhnya engkau akan tambah parah. Tidak bisa itu menyembuhkan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaik. Sesungguhnya kamu, kalau sekiranya kamu meninggal dan kamu masih pakai gelang itu, ma aflahta abada. Kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Sengsara di akhirat, neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya perbuatan itu adalah kesyirikan. Karena enggak akan beruntung selama-lamanya, berarti syirik. Rawahu Ahmadun rawahu Ahmadu bisanadin la ba'sa bih. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Apa makna secara umum dari hadis ini? Yuzkaru lana Imran bin Husain radhiyallahu anhuma mawqifan min mawaqifi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi muharabati syirk. Di sini Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan tentang sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap memerangi kesyirikan. Wa takhlisin nasi minhu, dan sikap Nabi untuk menyelamatkan manusia dari kesyirikan. Dzalikal mauqif, sikap yang Nabi lakukan itu, annahu absara rajulan labisan halqatan masnu'atan minas sufri fasa'alahu 'anil hamili lahu 'ala lubsiha. Bahwasanya Nabi melihat seorang pemuda yang memakai sesuatu yang melingkar terbuat dari kuningan, maka Nabi bertanya kepada orang yang memakainya itu. Fa ajaba ar-rajulu annahu labisaha li ta'simahu minal alam. Pemuda tadi menjawab bahwasanya dia memakai gelang tadi untuk bisa menjaganya dari rasa sakit. Fa amarahu bil mubadarati bi tarhiha. Maka Nabi perintahkan untuk segera dia melepasnya, melemparnya. Wa akhbarahu annaha la tanfa'uhu bal tadurruhu. Dan Nabi kabarkan bahwasanya gelang tadi enggak memberikan manfaat kepadanya, bahkan memberi kemudaratan. Nabi katakan la taziduka illa wahnan. Enggak menambahmu kecuali kelemahan, berarti memberi mudarat, bukan manfaat. Wa annaha tazidu da' alladhi lubisat min ajlihi. Bahwasanya gelang tersebut justru menambah penyakit dari orang yang memakainya. Wa a'dhamu min dzalika, dan lebih besar lagi, lebih keras lagi, Nabi katakan, law istamarrat alaihi ila al-wafah hurimal falaha fil akhirati aidan. Kalau dia masih pakai gelang itu sampai dia meninggal, maka dia diharamkan dari keberuntungan selama-lamanya di akhirat. Berarti diharamkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya itu termasuk kesyirikan. Nah, sekarang koreksi. Kalau masih ada benda baik tulisan, kertas yang dibunteli atau dibungkus dengan lakban, ataupun disuruh oleh orang tua kita atau orang yang enggak kita kenal atau yang orang tua kita tuakan, disimpan di dompet, disimpan di rumah,
maka itu termasuk kesyirikan. Apalagi dipakaikan gelang di tangan, disuruh pakai kalung untuk menjaga dirinya dari mara bahaya, itu termasuk kesyirikan. Atau dibungkusnya sesuatu disuruh disimpan di loteng. Disimpan di loteng, dimasukin kendi, dikasih sabut kelapa, ya, digantungin di loteng biar rumahnya kuat. Berarti kan dia meyakini sabut kelapa itu, kendi yang diisi apa itu bisa memberikan manfaat, menjaga rumahnya, menjaga kokoh rumahnya, bisa menolak mudarat dan semacamnya. Itu jatuh kepada kesyirikan. Kalau dia masang benda tersebut dengan meyakini benda tersebut yang menjaga rumahnya, maka itu syirik besar. Kalau dia memasang benda tersebut sebagai dengan benda tersebut sebab agar rumah terjaga, maka dia syirik kecil. Dua-duanya syirik. Hancurkanlah benda tersebut. Ya. Intinya tauhid, kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya hadis ini dengan bab ini memakai azimat tadi? Annahu yadullu 'alal man'i min dubsil halqati lidaf'il bala'i li'anna dzalika minasyirkil munafi lil falah. Bahwasanya hadis ini menjelaskan tentang larangan memakai azimat untuk menolak bala, karena yang demikian tersebut termasuk kesyirikan yang menolak, yang menghalangi pelakunya dari keselamatan dan keberuntungan. Ya. Maka yang gak heran kalau kita lihat fenomena yang ada, orang yang berbuat syirik seperti itu nanti di usia tuanya diazab dengan penyakit. Ya. Kenapa? Karena la yaziduka illa wahnan, tidak akan menambahmu kecuali penyakit. Kalau meninggal masih ada benda tersebut, tidak akan selamat selama-lamanya. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil faidah dari hadis ini? Yang pertama, anna lubsal halqati wa ghairiha lil-i'tisami biha minal amradi minasyirki. Bahwasanya kita memakai sesuatu jimat atau sesuatu yang melingkar dan selainnya untuk melindungi kita dari penyakit, itu termasuk kesyirikan. Hadisnya jelas, kita ambil faedah dari hadis ini. Kemudian faedah yang kedua, an-nahyu anit tadawi bil haram. Hadis ini juga memberikan faedah tentang larangan untuk berobat dengan sesuatu yang haram. Coba, ini mestinya kalau interaktif, kalau di kelas anak tanya, kok bisa hadis ini memberikan faedah itu? Dari lafal yang mana? Bagaimana kita menganalisa kok bisa hadis yang kita bacakan tadi memberikan faedah larangan dari berobat dengan sesuatu yang haram? Nah, kayak yang bilang yang bisa memahami Islam orang-orang yang cerdas, orang-orang yang inginkan kebaikan. Di situ coba lihat, orang tadi mengatakan pakai gelang ini untuk menyembuhkan penyakit, sedangkan dia pakai gelang keyakinannya itu keyakinan yang syirik. Keyakinan syirik jelas haram. Maka Nabi larang, suruh lepas. Nabi suruh lepas. Berarti ini adalah larangan untuk berobat dengan sesuatu yang haram. Tapi bendanya nggak haram, bendanya kuningan. Iya, bendanya nggak haram, tapi keyakinan terhadap benda tersebut haram, kesyirikan, maka nggak boleh. Nah, ini dalil termasuk apalagi yang jelas keharamannya. Ingin menyembuhkan penyakit pakai lemak babi, mau ngangatin badan minum minuman keras, khamar, jelas haramnya. Ini haram yang terselubung, yang tidak difahami kecuali orang yang bertauhid. Apalagi haram yang jelas, tambah nggak boleh lagi. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini, inkarul munkari wa ta'limul jahili. Hadis ini memberikan faedah agar kita mengingkari suatu kemungkaran. Di mana di sini dicontohkan Nabi mengingkari suatu kemungkaran. Wa ta'limil jahili, dan mengajarkan orang yang bodoh. Di sini Nabi jelaskan kenapa Nabi ingkari, karena ini mendatangkan penyakit, gak datang manfaat. Kalau kamu tetap pakai, kamu gak akan sukses, gak akan selamat, akan sengsara di akhir Allah, akan masuk neraka. Diberi ilmu.
Jadi di sini hadis ini memberikan faedah kita untuk mengingkari suatu kemungkaran dan mengajarkan orang yang nggak tahu. Faedah yang keempat yang kita bisa ambil dari hadis ini, dararus syirki fid dunya wal akhirah. Kemudaratan kesyirikan di dunia dan akhirat. Jadi bahaya syirik itu bahaya di dunia dan bahaya di akhirat. Dari mana kita bisa ngambil faedahnya seperti itu? Nabi bilang, la taziduka illa wahnan. Kesyirikan kamu ini, yang kamu lakukan ini nggak nambah kecuali tambah sakit. Berarti mudarat di dunianya. Nah, kalau kamu masih ninggal, masih make benda ini, nggak akan beruntung selama-lamanya. Berarti mudarat untuk akhiratnya. Maka perbuatan kesyirikan itu membahayakan pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian faedah yang kelima yang bisa kita ambil dari hadis ini, istifsalul mufti wa'tibarul maqasidi. Hadis ini memberikan faedah agar kita agar orang yang memberikan fatwa itu merinci sebabnya. Paham ini? Dan diberitahu maksudnya. Contoh kasus ini, ketika Nabi mengatakan ini haram, tidak boleh, ini syirik. Kenapa? Dijelaskan ini akan nambah sakit, yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah. Itu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya disampaikan syirik ini apa? Ketika kamu pakai sampai meninggal, kamu tidak akan beruntung. Berarti apa? Maksudnya ini adalah suatu kesyirikan. Jelas. Dan yang kamu lakukan, maksud kamu pakai benda ini untuk hilang manfaat, maksud kamu salah. Maksud kamu inilah yang menjadikan kamu syirik. Kalau kamu pakai, saya pakai ini sebagai hiasan tangan aja, ya udah. Tapi saya pakai ini untuk menghilangkan penyakit, berarti menganggap benda tersebut bisa menghilangkan kemudaratan, menghilangkan penyakit, menyembuhkan penyakit. Padahal dengan tegas yang menyembuhkan penyakit hanyalah Allah. Allahumma anta syafi la shifa'a illa shifa'uk. Wahai Allah, engkau lah maha penyembuh, enggak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Itu ikrar tauhid kita. Kok meyakini sesuatu bisa menyembuhkan? Mungkin timbul bertanya-tanya, Ustaz, bagaimana kalau kita mendatangi dokter, dikasih obat biar sembuh? Nah, inilah bedanya orang bertauhid dengan orang bodoh, orang awam. Orang bertauhid ketika dia mendatangi dokter, dia dikasih obat, dia meyakini dokter ini hanya wasilah sebab yang Allah perintahkan, dan dia memberikan obat ini berdasarkan keilmuannya dokter. Maka ada penelitian ilmiah, sehingga dia melakukan sebab saja. Tetap dia meyakini kesembuhan dari Allah. Ketika akhirnya dari obat dokter tadi dimudahkan sembuh, alhamdulillah. Ketika nggak dimudahkan sembuh, dia koreksi diri, mungkin masih banyak dosa, masih harus banyak istighfar, padahal gitu. Ini kalau orang nggak bertauhid, nggak sembuh, marah dengan dokternya. Dokternya apa, ngasih obat nggak benar, saya nggak sembuh-sembuh. Emang kesembuhan ada pada tangan dokter? Emang kesembuhan ada pada tangan obatnya itu? Kesembuhan di tangan Allah. Hanya kita cari jalannya aja. Maka seorang mukmin, dia menjalankan sebab dia berobat itu bukan dia meyakini yang menyembuhkan itu dokter, tapi dia menjalankan berobat karena menjalankan perintah Allah untuk mencari sebab. Jadi dia dapat pahala dengan berobatnya. Gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita memang nggak dirasakan seperti itu perkaranya. Akhirnya ketika tidak sembuh, dihujatlah dokter ini, dihujatlah dokter ini. Akhirnya sama, dia menuhankan dokter itu. Sama juga termasuk ustadz yang diminta ngeruqyah. Ketika orang yang bertauhid tahu bahwasanya ustadz ini hanya membacakan Al-Quran. Bacaan Al-Quran dia itu bentuk tawasul dia kepada Allah agar dikabulkan doanya untuk minta kesembuhan kepada orang ini. Tetapi yang terjadi di masyarakat karena jahil, nggak pernah pengajian, nggak pernah menuntut ilmu, cuma tahu ada istilah ruqyah ini aja, mendatangi ustadz minta diruqyah dengan keyakinan ruqyahnya ustadz ini bisa menyembuhkan. Kayak gitu. Akhirnya dia datangi ustadz tapi tetap syirik. Ya, walaupun dibacakan Al-Quran.
Karena keyakinannya keyakinan syirik. Dia meyakini ustadz itu yang menyembuhkan. Tidak. Yang menyembuhkan Allah. Ustadz itu berdoa. Makanya kalau ustadz yang mengerti tauhid, bantu. Ini saya cuma bantu doa. Bapak ibu ini silakan banyak-banyak sholat, banyak-banyak baca Quran, bentengi dirinya, doa sama Allah. Saya juga bantu doa. Gitu. Maka yang paling mulia adalah mendoakan diri sendiri, meruqyah diri sendiri. Pernah cerita Ukasyah ketika ada temannya minta diruqyah, lalu dia menceritakan kepada Nabi SAW, maka kata Nabi SAW ada 70.000 golongan orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang pertama diantaranya adalah la yastarqun, tidak minta diruqyah, wala yastakbun, tidak berobat dengan besi panas, wala yatatayyarun, tidak menganggap sial sesuatu. Berarti dia bertauhid. Wa 'alallahi tawakkalun, dan hanya tawakal kepada Allah saja. Ahli tauhid. Ya. Nah ini, maka ketika kita bertauhid, kita ngerasa ada gangguan, baca Quran, perbanyak ibadah, istighfar sama Allah, ruqyah dirinya sendiri dengan bacaan Al-Qur'annya. Kemudian di sini yang ke-6, faedah yang ke-6 yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah anna syirkal asghara akbarul kabairi, bahwasanya syirik kecil itu adalah dosa besar yang paling besar. Kecil tapi besar. Namanya syirik kecil, tapi dia adalah dosa besar yang paling besar. Ya, karena syirik. Kalau syirik besar, ya sudah kafir. Dan syirik kecil dosa besar yang paling besar. Ya, karena dia menggugurkan pahalanya. Dan dia bisa jatuh kepada syirik besar nanti kalau salah keyakinannya. Kemudian faedah yang ketujuh yang bisa kita ambil dari hadis ini, anna syirka la yu'dharu fihi bil jahli. Ini penting. Ini faedah luar biasa. Ini harus difahami. Difahami semuanya. Bahwasanya kesyirikan itu tidak dapat uzur dengan alasan jahil, bodoh. Tidak dapat uzur. Ustaz, aku kan gini nggak tahu, Ustaz. Kan Allah ampuni kalau nggak tahu, nggak dapat uzur. Syirik tidak dapat uzur dengan kebodohan. Kenapa? Loh, Nabi dah bilang talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Kenapa kamu nggak cari ilmunya? Ilmu yang paling wajib dipelajari adalah perkara tauhid. Atau katakanlah kamu jahil sejahil-jahilnya, minimal kamu tahu Allah Tuhan kita, Allah tempat kita menyembah, Allah tempat kita bergantung. Ngapa masih bergantung kepada selain Allah? Maka enggak diterima uzur jahil dalam perkara syirik. Kalau uzur jahil, sholat enggak tahu Ustaz kalau harus seperti ini, ya enggak apa-apa, uzur jahil. Ya. Karena masih perkara ibadahnya kurang sempurna, udah. Tapi perkara tauhid dan syirik ini perkara surga neraka. Enggak ada uzur padanya. Kemudian yang ke-8, faedah yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini, at-taghlizu fil inkari ala man fa'ala syai'an minasyirki li ajli tanfiri minhu. Hadis ini memberikan anjuran, memberikan faedah untuk bersikap keras dalam mengingkari sesuatu kesyirikan. Tegas dalam mengingkari suatu kesyirikan, agar bisa menjauhkan orang dari kesyirikan. Jadi ini harus difahami. Ketika orang dakwah tauhid tegas, udah memang kayak gitu. Jangan orang nih ngaku ahli tauhid tapi kasar. Bedakan antara tegas dan kasar. Kasar itu sikap. Ya, sikap menghinakan, menyakiti orang. Kalau tegas, sikap berpegang kepada sesuatu kebenaran walaupun orang tersakiti. Ini sirik, nggak mau, udah. Orang mau membujuk aja nggak mau. Nah itu tegas, tapi orang bilang keras. Kalau keras tuh nada bentak-bentak dan semacamnya, itu keras. Tegas nggak mesti keras.
Kamu yuk kita pakai ini sebagai jimat. Nggak mau. Bilang aja pelan. Kenapa? Nggak ini syirik. Oh terus dibujuk, saya kasih uang 1 juta. Nggak makasih, saya lebih mengutamakan Allah daripada ini. Terus ngomong nggak perlu keras, tapi tegas. Nggak mau, itu tegas. Kalau keras, nada tinggi, bentak-bentak, itu namanya keras. Ya, makanya seorang mukmin tegas menjaga agamanya. Tegas menjaga agamanya. Ini hadis yang kedua dalam dalil yang kedua dalam bab ini, yang tadi Al-Quran, kemudian hadis Nabi SAW. Kemudian hadis berikutnya saya bacakan aja sisa hadisnya, gak menyikat waktu. Di sini Nabi walahu an Uqbah bin Amir marfu'an. Juga ada hadis dari Uqbah bin Amir secara marfu', di mana Nabi SAW bersabda, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, tamimah itu secara bahasa sesuatu yang dianggap bisa menyempurnakan, atau kita terjemahkan gampangnya jimat. Barang siapa yang menggantungkan jimat, fala atammallahu lahu, maka Allah tidak akan menyempurnakannya, tidak akan memberikan kenikmatan itu, tidak akan mencukupinya. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu yang dianggap bisa mencukupinya, Allah nggak bakal mencukupinya. Ini kalau secara bahasa, tapi secara terjemah gampang jimat. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Barang siapa yang menggantung sesuatu yang dianggap bisa menitipinya, bisa menjaganya, maka Allah nggak bakal menjaga dia. Jadi kita menggantungkan sesuatu yang kita anggap sesuatu ini bisa memberikan mencukupi kita, mendatangkan manfaat, Allah nggak kasih manfaat ke kita. Tetapi ketika kita menggantung sesuatu dengan anggapan ini menangkal bala, ini bisa melindungi, maka Allah nggak bakal melindungi kita. Ini parah. Lawannya Allah kasih, justru nggak dilindungi. Pakai ini biar dilindungi, justru nggak dilindungi. Makan ini biar dapat manfaat, justru nggak dapat manfaat. Dalam riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa saja yang menggantungkan tamimah jimat, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Banyak dulu kesyirikan. Gantung di pintu rumah bawang putih campur bawang merah campur bambu gitu ya, dirajut pakai benang gitu. Insyaallah. Di pintu rumah. Emangnya rumahnya dia husnuzon, rumahnya akan didatangi vampir. Maka dia pakai bawang putih gitu kan. Ya itu bentuk kesyirikan. Terus ngapain bagaimana saya mau melindungi rumah saya? Baca Quran. Bukankah Nabi berkata, Nabi bersabda dengan tegas, janganlah kamu jadikan la taj'alu buyutakum kubura. Janganlah kau jadikan rumah kalian seperti kuburan yang enggak dibacakan Quran. Baca Al-Quran. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah wa Al-Imran, yang dibacakan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Baca Quran, setan lari. Nah kalau setan lari, malaikat masuk. Selama nggak ada gambar makhluk bernyawa di rumahnya, dapat lindungan dari malaikat. Kalau pakai jimat, dilindungi jin. Ketika lindungi jin, jin yang datang kong kali kong. Rumah tangga terasa panas, terasa gerah, amarah terus berkecimak di sana. Ya. Tatapan mata kusam, beringas dan semacamnya karena dipengaruhi oleh jin, syaitan. Ketika dibacakan Al-Quran dalam rumah tersebut, setannya keluar, jin-jinnya keluar yang buruk, jahat-jahat, kemudian datang malaikat rahmat, maka rumahnya tenang, tentrem. Sehingga apa yang bisa kita ambil faidah dari hadis tersebut? Yang bisa kita ambil faidah yang pertama, anna ta'liqat tamaimi wal wada'i minasyirki. Bahwasanya menggantung tamaim atau wada', menggantung sesuatu yang dianggap bisa mendatangkan, memberi keberuntungan, mencukupinya, atau sesuatu tempat dia menitipkan, melindungi,
maka termasuk kesyirikan. Bergantung sesuatu untuk menjaga, melindungi atau memberikan manfaat termasuk kesyirikan. Simpelnya bahwasanya menggantung jimat termasuk kesyirikan. Yang kedua, anna man i'tamada ala ghairillah amalahu Allahu binaqidi qasdihi. Ada siapa saja yang dia bergantung kepada selain Allah, maka Allah akan berikan dia lawan dari itu. Dia menggantungkan keberuntungannya kepada satu jimat, Allah kasih ketidakberuntungan, kesengsaraan. Dia menggantungkan penjagaan dia dengan sesuatu, Allah tidak jaga dia, Allah kasih dia tidak dijaga. Besok Allah berikan kebalikan dari niat kesyirikannya. Faedah yang ketiga dari hadis ini, ad-du'a'u ala man allaqa at-tama'ima wal wada'a bima yufawwitu alaihi maqsudahu wa ya'kisu alaihi muradahu. Hadis ini juga merupakan doa Nabi SAW, termasuk doa seruan atas orang yang menggantungkan jimat tadi, bahwasanya dia akan kehilangan apa yang dia maksudkan dan akan mendapatkan kebalikan dari apa yang dia maksudkan. Jadi tadi Allah tegas memberikan kebalikannya. Yang kedua, doa dari Nabi SAW agar orang yang menggantung jimat tadi mendapatkan kebalikan dari apa yang dia niatkan. Kemudian yang terakhir dari bab ini adalah athar. Kita bacakan yang terakhir terus kita tanya jawab. Athar adalah perkataan para sahabat yang lainnya. Wali bin Abi Hatim an Hudzaifah, dari Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma faqata'ahu. Bahwasanya dia, Hudzaifah, pernah melihat seseorang yang di tangannya ada benang, ya, dari humma. Ya, dia pakai karena demam. Nah, sama nih kita nih, anak bayi demam dirajut benang buat gelang di tangannya. Nah, sama nih, zaman sahabat sudah ada nih. Faqata'ahu, maka dipotong oleh Hudzaifah. Enggak benar dipotong. Wa tala qaulahu, kemudian dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kebanyakan mereka itu enggak beriman kepada Allah, justru kebanyakan mereka itu berbuat syirik. Dia potong tuh benang, kemudian baca ayat ini, banyak orang enggak beriman kepada Allah, banyak orang tuh berbuat syirik. Ini menunjukkan dia potong itu dan dia marah, mengatakan perbuatan orang tersebut kesyirikan. Dari athar, tadi dari Quran Allah katakan perbuatan tadi syirik, dari hadis dikatakan itu syirik, dari athar perbuatan para sahabat pun dengan tegas mengatakan perbuatan demikian syirik. Jadi jangan bilang, oh Ustadz ini nyirik galak mudanya atau kesyirik sesat. Yang bilang syirik Allah, kemudian hadis Nabi SAW, kemudian para sahabat. Kita hanya menyampaikan saja. Sehingga apa yang bisa kita ambil faidah dari athar ini? Yang bisa kita ambil faidah dari athar ini, yang pertama, inkaru lubsil khayti, mengingkari memakai benang, liraf'il bala'i aw daf'ihi, untuk menolak bala, untuk mengangkat bala atau menolak bala, wa annahu syirkun, dan bahwasanya perbuatan demikian adalah kesyirikan. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari athar ini, wujubu izalatil munkari liman yaqdiru ala izalatihi. Athar ini memberikan faedah wajibnya menghilangkan kemungkaran bagi orang yang mampu untuk menghilangkannya. Contoh di sini Hudzaifah pemimpin, dia bisa langsung potong tuh jimat. Misalnya juga seorang bapak ngelihat anaknya dipakaikan jimat, langsung dipotong sama bapaknya. Dia punya kemampuan untuk memotongnya.
untuk menghilangkannya. Ada seorang laki-laki tahu itu syirik, lihat anak orang pakai jimat, dia langsung potong. Nah, dimarah bapaknya itu. Dia nggak memiliki kemampuan di situ. Ya, anak tetangga pakai itu langsung dari sini kamu dipotong. Meribut bapaknya beli mahal ratusan ribu misalnya, bahkan jutaan. Meribut, bisa pukul-pukulan tuh. Berarti dia nggak memiliki kemampuan. Maka di sini wajib menghilangkan kemungkaran bagi orang yang mampu menghilangkannya. Ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Siapa saja yang melihat kemungkaran, robahlah dengan tangannya. Kalau enggak mampu, dengan lisannya omongi. Kalau enggak mampu juga dengan hatinya, ingkari dari hatinya, jangan ikut-ikutan. Dan itu selemah-lemahnya keimanan. Jadi dengan begitu kita bisa bijak. Ketika kita lihat nih orang udah ngaji udah lama, bahkan kaliber ustadz misalnya, ada keluarganya atau kerabatnya atau teman dekatnya berbuat syirik, kok dibiarin, kok tidak langsung dia marah, cabut. Kenapa? Ya karena dia tidak memiliki kemampuan, hanya bisa ngomong, nggak bisa memiliki power di situ. Maka diomongin. Kalau diomongin tergantung yang diomongin mau nurut apa enggak. Masih enggak omongin lagi, bantu dengan doa. Masih enggak juga ingkari dari hati. Udah, jangan ikut-ikutan itu. Kecuali kalau anaknya, adiknya, siapa yang dia memiliki kemampuan, ingkari langsung. Seorang pimpinan dengan bawahannya, ingkari langsung. Itulah bentuk kita dalam menolak kemungkaran. Itulah hikmah dalam menolak kemungkaran. Kalau memang nggak memiliki power, kekuasaan di situ, cukup dengan bilang saja. Dan kita hanya bisa bilang, bisa menyampaikan, menasihati, diterima atau tidak di tangannya, di tangan Allah. Allah berfirman, wa ma 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajibanmu kecuali hanyalah menyampaikan saja. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil faidah dari athar ini, sihhatul istidlali bima nazala fi syirkil akbari ala syirkil asghari. Benarnya pengambilan dalil dari apa yang turun dalam kesirikan besar, yaitu kesirikan kecil. Jadi boleh kita mengambil dalil bahwasanya turunan dari syirik besar itu adalah syirik kecil, lisyumulihi lahu. Karena syirik besar itu yang mencakup dalamnya juga syirik kecil. Kemudian yang keempat, annal musyrikina yukirruna bi tauhidir rububiyyati wa ma'a hadza hum musyrikun li'annahum lam yukhlisu fil ibadah. Ini faedah yang paling penting, bahwasanya orang musyrik, mereka itu mengakui tauhid rububiyah. Mereka itu meyakini Allah yang menghidupkan, menciptakan, mematikan, menyembuhkan, memberi rezeki, menjaga, mengatur alam semesta, menurunkan hujan, melahirkan sesuatu, menumbuhkan sesuatu. Mereka meyakini itu semua. Tapi mereka berbuat syirik. Kenapa mereka berbuat syirik? Karena mereka enggak murni dalam ibadah. Mereka meyakini Allah yang memberi rezeki, tapi masih minta rezeki sama pohon, minta rezeki sama jimat, minta rezeki sama syarat-syarat tertentu. Enggak murni syiriknya, enggak murni tauhidnya, maka dia berbuat syirik. Ini perlu dipahami. Jadi tauhid itu yang dimaksud memurnikan tauhid, kita jadikan segala tempat bergantung kita hanya kepada Allah. Kita hanya menjalankan sebab. Kenapa kita? Kalau rezeki dari Allah, untuk apa kita bekerja? Kita bekerja untuk memenuhi syariat Allah. Allah berfirman, was'au fil ardi. Bekerjalah kamu di muka bumi. Dalam surah Al-Jum'ah Allah firman, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau telah selesai salat, ya, bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah. Jadi kita bekerja itu menjalankan perintah Allah untuk bekerja cari karunia-Nya. Kadang-kadang dalam bekerja pun kita buat syirik. Maksudnya apa? Kita bekerja menganggap pekerjaan inilah yang kasih kita rezeki. Kalau nggak pekerjaan ini kita nggak dapat rezeki. Itu jadi kesyirikan. Yang kasih rezeki Allah, pekerjaan ini wasilah karena kita jalankan, karena menjalankan perintah Allah. Kalaupun Allah tidak berikan kita pekerjaan ini, Allah akan berikan pekerjaan yang lain.
Dengan keyakinan inilah orang akan bisa dengan mudah meninggalkan keharaman, riba dan semacamnya. Kalau dia yakin rezeki di tangan Allah, pekerjaannya hanya wasilah, dia sekarang kerja di bank yang ribawi misalnya, riba, rezeki segitu. Suruh berhenti, saat kalau aku berhenti nanti anak istriku makan apa? Berarti dia meyakini memberi rezeki itu bank itu. Tidak. Harusnya orang bertauhid memberi rezeki Allah. Ini hanya perantara. Oke, aku pakai wasilah ini, wasilah bank ribawi ini haram, riba, maka aku akan cari wasilah lain. Mau apapun, jual pempek lah, mau apalah, buka apalah, dia kecil-kecilan. Karena dia tahu yang kasih rezeki Allah. Saya hanya mencari wasilahnya saja. Mau ngasih stempel rezeki saya ini halal apa haram. Nah, kan dengan mudah dia meninggalkan yang haram-haram. Jadi orang akan mudah meninggalkan yang haram, akan mudah meninggalkan sesuatu kemaksiatan seiring dengan tingginya tingkat tauhidnya. Semakin bertauhid seseorang, semakin kuat dia untuk menjaga dirinya dari kemaksiatan. Semakin lemah tauhid seseorang, semakin berat dia meninggalkan kemaksiatan. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini bisa kita bahas. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang tanyakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya ini sakit lutut Ustadz ya, sakit lutut sudah bertahun-tahun. Ya sering ke dokter itu, qadarullah belum sembuh. Jadi dokter menyarankan untuk membeli sebuah helm lutut, helm seperti helm tapi dipasang di lutut ini Ustadz. Tapi tidak makanya tidak terus menerus, dipakai hanya 15 menit karena di situ ada inframerah. Setelah 15 menit rasa denyutan dari alat itu hangat rasa, kemudian setelah 15 menit dilepas agak reda. Tapi saya ucapkan alhamdulillah agak ringan sakitnya. Nah, bagaimana itu Ustadz? Apakah saya teruskan atau saya berhenti dan saya buang saja helm itu? Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kita mencari wasilah. Dan kita mencari wasilah benar kepada dokter yang dia ngerti penelitian ilmiahnya. Dan memang di benda itu ada inframerah memanaskan. Yang ternyata kita baca proses pemanasan itu melancarkan peredaran darah, memecah kebekuan dan semacamnya, maka itu kita lakukan benar. Karena itu adalah wasilah. Tapi kita meyakini yang menyembuhkan Allah, selalu minta sama Allah. Ya Allah, melalui perantara wasilah ini minta disembuhkan. Bisa jadi kita berobat sampai kepada dokter yang terkenal di dunia, paling mujarab semacamnya, itu nggak sembuh-sembuh. Tapi ada orang sakitnya yang sama, cuma di rumah aja dia pakai olahraga ringan sembuh. Itu bukti yang menyembuhkan itu Allah. Kita hanya cari perantaranya. Silakan jalankan terus perantara itu, tapi mantapkan tauhid kita yang menyembuhkan Allah. Dan ini adalah wasilah yang saya lakukan berdasarkan bukti empirik, keterangan dari dokter. Dan ini bisa secara ilmiah bisa meringankan penyakitnya. Fadhal. Allah ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz, mau tanya, kan Ana masih tinggal bersama orang tua dan di rumah itu masih banyak makhluk, foto-foto makhluk bernyawa gitu Ustadz. Di antaranya foto-foto rahimahullah gitu. Nah, keluarga gitu Ustadz. Jadi untuk menyingkirkannya itu karena Ana kan kedudukannya sebagai anak tidak bisa menyingkirkannya Ustadz. Jadi kalau misalnya anak tutup itu foto, terus ditutup gitu, apa termasuk salah satu cara untuk mengingkari agar bisa malaikat masuk, bisa nggak gitu ya Ustadz ya? Dengan ditutup atau frame-nya itu dibalik atau ditutup lah gitu Ustadz maksudnya.
Iya. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hadis tadi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Lihat kemungkaran, robah dengan tangannya. Posisi anak nggak bisa. Kalau antum menutup, itu sama aja merubah dengan tangan. Ya, merubah dengan tangan dengan melepas, menutup itu merubah dengan tangan. Kira-kira ketika robah dengan tangan, antum kuat nggak? Kalau antum kuat silakan. Berarti memang antum sampai kepada tangan. Tapi kalau nggak kuat, diomong dulu, diberikan penjelasan secara lisan. Kadang-kadang perlu dipahami, Bu ya. Perlu dipahami. Ini memang sudah sunnatullah, fitrah. Omongan si anak itu tidak sekuat omongan orang lain kepada orang tua kita. Kenapa? Karena mau bagaimanapun tingginya ilmu si anak, mau bagaimanapun terpandangnya keilmuan si anak di luar, di mata orang tuanya dia adalah anaknya yang lucu dulu, yang dipina, yang ditimang, yang disusui, yang diajak main, yang selalu dilindunginya. Itulah di matanya orang tua, dan anak harus mengerti posisi itu. Maka yang bisa dia lakukan adalah berbicara dari hati ke hati, sampaikan. Kalaupun ditolak, ya memang seperti itu. Karena di mata orang tua kita, kita masih anak kecilnya walaupun kita udah tua. Akan ada fenomena ketika kita nyampaikan kepada orang tua kita nggak diterima. Ketika kawannya ngomong sama dia, itu diterima. Padahal di benak kita, ya Allah, aku udah belasan tahun lalu ngomong gini nggak diturut-turut. Ini kawan ngomong sekali diturutin gitu kan. Padahal gitu. Memang kayak gitu sunatnya. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad, seluruh dunia mengakui imamnya dan dia imam madhab Hambali. Jazirah Arab mengakui keilmuannya. Tiba-tiba ibunya bilang sama Imam Ahmad, ya Ahmad, is'al, tanya Syekh Fulan tentang hukum ini. Imam Ahmad anaknya. Tapi ibunya nyuruh Imam Ahmad nanya kepada Syekh Fulan. Pergilah Imam Ahmad jalan safar jauh, pergi datangi Syekh tersebut. Wahai Syekh, disambut sama Syekhnya, dijamu. Anta imam, kok saya terhormat seorang imam mendatangi rumah saya. Datang dia bertamu. Ditanya, apa hajatnya? Saya hajat sini menyampaikan pertanyaan dari ibu saya. Apa jawab Syekhnya? Kaifa ufti wa antal imamu Ahmad? Gimana saya kasih fatwa, saya jawab sedangkan kamu Imam Ahmad, katanya. Gimana dia? Enggak, ini amanat dari ibu saya tanyakan, katanya. Apa jawab Syekh tersebut? Afti wa ufti misla muftik. Kamakol. Berfatwalah kamu, saya akan jawab seperti jawaban kamu. Jadi Imam Ahmad ngomong permasalahan ini hukumnya ini karena gini, ini hukumnya gini, karena dijelas sama Imam Ahmad. Akhirnya Syekh tadi menjawab seperti jawaban Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad pulang ke orang tuanya menjawab, Syekh mengatakan gini. Dan jujur kan nggak bohong, karena Syekh itu dari lisannya seperti itu. Itu sampai seperti itu, fenomena keilmuan itu seperti itu. Memang berat. Makanya ketika dalam Al-Quran pun ketika ada perselisihan rumah tangga, cari wasato, cari penengah yang bisa menjadi, yang suaranya bisa didengar kedua belah pihak. Nah, jadi pada kasus itu, ya memang kita seorang anak nggak bisa punya kekuatan kecuali menyampaikan. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau nggak, berusaha ingkar dari hati dan terus sampaikan. Dan terus berdoa sama Allah, siapa tahu Allah gerakkan hati temannya atau kerabatnya, orang tua kita, atau terbuka di media atau apa, sehingga membuka tabir hatinya, memberikan hidayah kepadanya bahwasanya itu terlarang, sehingga dia dengan sendirinya melepas. Kayak gitu. Karena kalau kita keras justru terjadi, karena orang tua itu ketika dia marah, doanya bagus, doanya buruk dikabul. Doanya buruk pun bisa dikabulkan. Jadi kalau kita buat dia marah, dia nyumpain kita, nanti dikabulkan sama Allah. Gimana? Jadi hati-hati. Ya, sama teman anak dulu ada di Al-Irsad, dia diusir sama orang tuanya. Gara-gara orang tuanya nonton TV, ada kemaksiatan, dipecahnya TV. Diusir sama orang tuanya, masuk pondok Al-Irsad Tengaran, ketemu anak sekelas. Cerita, kenapa dia bisa mondok? Anak diusir dari orang tua di rumah, katanya. Kenapa bisa diusir? Anak mecahin TV, katanya. Seperti itu. Ya, memang seperti itu kondisinya. Allah Ta'ala alam. Jadi banyak-banyak disampaikan dengan lisan dan hati-hati, dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala alam.
Cukup? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, menyangkut tadi memajang-majang foto bernyawa. Nah, di keluarga anak itu masih ada yang memajang tulisan-tulisan itu, Ustadz. Misalnya kalimat Allah, Muhammad, ayat kursi. Itu gimana hukumnya, Ustadz? Tapi ya nggak tahu, niatnya tuh sekedar memajang aja gitu, sekedar untuk memperindah dinding rumah. Nggak ada niat untuk ayat kursi supaya setan jangan masuk, dipajang, itu bukan, nggak ada niat itu. Cuman ikut-ikutan juga, perhiasan lah, dianggap perhiasan. Nah, gimana itu hukumnya, Ustaz? Ya, pada kaligrafi ini ada banyak catatan. Yang pertama, kalau kaligrafi ini ayat Al-Quran dan ayatnya jelas bisa dibaca, dan tidak ada simbol-simbol kesyirikan di situ, dan niatnya hanya untuk memotivasi diri, karena mungkin dia baca teringat, insya Allah tidak mengapa. Atau kalau hiasan dinding, ini diperselisihkan para ulama, tapi insya Allah ada yang membolehkan karena sekedar hiasan saja, bentuknya bagus ya, tapi tidak ada simbol-simbol kesyirikan. Tapi yang jadi permasalahan, ya tidak apa-apa ya kalau mau hiasan dinding atau motivasi diri. Tapi jadi permasalahan, banyak kaligrafi sekarang ini yang memiliki simbol-simbol kesyirikan yang orang-orang nggak paham. Orang yang nggak bisa bahasa Arab atau orang yang nggak ngerti jimat-jimat, dia nggak tahu kalau itu kesyirikan. Dia buat ayat kursi, tetapi ada lafal simbol-simbol syaitan di situ. Atau dia tambah ayatnya dengan suatu huruf hijaiyah yang memalingkan artinya, yang merupakan simbol nama syaitan di situ. Sehingga dia bentuknya kaligrafi tapi syaitan senang bercokol di situ. Nah, itu yang harus hati-hati. Atau buat surah Al-Kahfi atau Asmaul Husna, tapi surah Asmaul Husna ditulisnya bentuk apa, bentuk kipas dan bentuk apa. Nanti di tengah-tengahnya ada simbol mim kayak pedang, ada simbol apa, ada simbol kayak bintang, simbol apa, itu simbol-simbol syaitan itu. Nah, itu zimat itu. Walaupun dia katakan ini sekedar hiasan dinding, tapi hiasan dindingnya bentuknya jimat, bentuk mantra-mantra syaitan yang setan senang bercokol padanya. Nah, maka diteliti itu. Kalau sekedar tulisannya jelas seperti jelas, ayat kursinya jelas, kita baca, oh peringatan kita ini tentang kekuasaan Allah semacam memotivasi diri, insya Allah nggak mengapa. Ya, tapi kalau bisa dipilih jangan ayat Al-Quran biar nggak terhinakan, nanti kena cicak dan semacam. Kalau bisa cari yang kata mutiara. Kalau di pondok mahfudhat atau seperti manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan, tulis bentuk kaligrafi yang indah, kan tidak apa-apa. Karena kepengennya kayak gitu sebenarnya kalau ada. Jadi orang ngatain ini tidak boleh so kaligrafi, ini bukan, ini kata mutiara atau hadis talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Setiap kali baca termotivasi, wah aku belum ngaji hari ini, sudah mulai kata duduk terbaca, oh belum ngaji lagi, motivasi diri ya. Allah taala alam. Jadi kalau tulisan Allah Muhammad tadi, Ustaz, gimana itu, Ustaz? Ya sekedar melihat pajangan aja kan, melihat oh ini ada Allah aku belum sholat nih, oh Muhammad belum baca hadis Nabi, motivasi kan. Tapi kalau itulah, tapi rawan ya, kalau bisa dijaga niatnya seperti itu nggak apa-apa, diingatkan terus niatnya untuk mengingat Allah dan Rasulnya. Allah ta'ala alam. Tapi ini dipersisikan ya, akan ada yang keras nggak boleh sama sekali. Kalau Anda memandang yang jadi syirik itu keyakinan. Jadi kalau keyakinannya nggak syirik, tidak. Tapi tidak boleh disejajarkan Allah sama Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Ustadz, bagaimana kalau ada di dinding rumah tuh gambar Ka'bah, gambar Masjid Nabawi, gambar Masjidil Haram? Bagaimana? Tapi ada di antara gambarnya itu ada orang yang sedang sholat di sana tuh kan, sedang sujud dia tuh kan. Nah, jadi gimana itu hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orangnya nggak jelas, insya Allah tidak mengapa.
Seperti kalau kita lihat Masjidil Haram, ngelilingi Ka'bah, orang-orang tawaf, kelihatan titik-titik aja ya, enggak amat apa. Tidak kelihatan. Yang bahaya yang kelihatan jelas sosok makhluk hidupnya. Itu enggak boleh. Misalnya ada foto orang bingkai, tapi kepalanya enggak ada. Enggak apa-apa foto badan tanpa kepala. Karena enggak mungkin manusia tanpa kepala. Ya. Kalau dia ada tapi matanya buta, masih ada manusia hidup matanya buta gitu. Enggak bisa gitu. Jadi kepalanya yang enggak ada. Kalau misalnya ada Ka'bah, ada orang sedang sujud dari belakang, tapi kan nggak jelas orangnya. Salah tidak mengapa. Apalagi itu untuk memotivasi kita pengen segera ke Ka'bah dan semacamnya. Insya Allah nggak mengapa. Allah Ta'ala alam. Kecuali kalau ada nanti dalil lain, fatwa ulama yang mengharamkan maka Anda bilang haram. Tapi sekarang Anda dapatkan fatwa secara umum adalah keyakinan tadi. Dan yang termasuk dari perkara bernyawa itu adalah yang jelas nampak makhluk hidupnya. Allah Ta'ala alam. Kalau misalnya baca apa ya, seperti siluet gitu ya, siluet gitu kan, yang tidak tampak makhluk hidup, ada yang mengatakan tidak mengapa. Allah Ta'ala alam. Udah mau salat zuhur. Ada satu lagi salat zuhur? Nggak ada? Cukup ya? Cukup, alhamdulillah. Naktafi bihadzal qadar. Naktafi bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.